Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimana Sipa. Di sini kita akan melakukan tugas besar pada mata kuliah teknik alat berat, yaitu tugas terakhir membuat video observasi pada alat berat. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan atau sama-sama belajar tentang alat berat yang ada pada lokasi ini. Ini bisa kita lihat alat-alat berat yang ada. Oke, pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai, bukan menjelaskan, sama-sama kita belajar mengenai alat berat yang ada di belakang kita, yaitu vibroroller. Nah, di sini vibroroller itu adalah alat berat untuk pemadatan tanah, gitu. Agregat atau aspal, menggunakan drum yang ada di depannya ini. Dengan getaran-getaran yang dihasilkannya, maka dia akan memadatkan tanahnya, atau aspal atau segala macamnya. Fungsinya itu ada memadatkan tanah, memadatkan lapisan dan lapisan aspal, lalu meningkatkan daya dukung tanah. Jenis-jenis pada vibroroller ini, untuk yang kali ini kita menggunakan single drum. Untuk jenis-jenisnya itu ada 3, yaitu single drum seperti yang di belakang, lalu ada double drum. Drum itu ada di depan dan belakang. Lalu yang terakhir itu pneumatic tread roller, menggunakan roda karet tekanan tinggi, cocok untuk finishing lapisan aspal. Untuk komponen-komponen utamanya itu ada. Oke, baik. Untuk komponen yang pertama itu nih, ini adalah smooth drum atau smooth drum. Smooth drum ini berfungsi untuk memadatkan tanah atau aspal. Permukaannya halus, memberikan kontak yang rata dan pemadatan merata, lalu menyalurkan getaran ke vibrator permukaan tanah. Baik. Lalu yang kedua itu ada imbalances di dalam sini. Dia adanya di dalam drum sini. Letaknya di dalam drum. Fungsinya untuk menghasilkan gaya sentrifugal seperti berputar. Lalu inilah sumber getaran tadi. Ini bergetar, sumbernya di mana? Dari dalam sini. Itu yang menyebabkan ini bergetar tadi, gitu. Lalu untuk di bagian drum ini ada lagi komponen namanya rubber buffers. Dia sama di dalam juga letaknya. Fungsinya itu untuk menyerap sebagian getaran agar tidak merusak rangka dan mesin. Itu seperti karet-karet lah dia kan, untuk peredam getaran supaya tidak mesinnya itu rusak. Lalu untuk komponen yang utama masih di bagian depan. Nah, ini dia front frame namanya. Front frame ini fungsinya untuk menopang drum. Bisa kita lihat front frame ini berfungsi untuk menopang drumnya, untuk penyangga drumnya, untuk mengaitkan drumnya. Lalu menghubungkan drum dengan articular joint. Baik, untuk komponen selanjutnya itu ada articular joint. Ya, articular joint ini di sini dia lokasinya. Fungsinya ini untuk mengatur belokan alat, untuk mengatur dia berbelok. Ini kan ada apa nih kan? Ini kalau misalnya belok ke kanan ini maju, itu mundur, belok ke kiri ini mundur, ini maju. Dan membantu alat bermanuver di area sempit, lalu menyerap sedikit getaran gerakan dari permukaan tanah tidak rata. Untuk komponen selanjutnya nih, ini adalah ban. Di ban ini dia terhubung dengan mesin, jadi untuk fungsinya memajukan, memundurkan. Inilah bannya tadi. Ada mesin yang menghubungkan, sama seperti mobil dia. Ini adalah sama dengan yang depan tadi, frame depan. Ini frame belakangnya, itu bisa disebut dengan roll frame. Ini adalah kerangka bagian belakangnya. Baik, di dalamnya ini ada mesin di dalam sini. Di sini mesinnya, letak mesinnya itu di sini. Di dalam mesin ini terdapat ya beberapa komponen lah di dalamnya yang belum susah kita menyebutnya. Mungkin ada radiatornya di situ, ada engine-nya di dalam. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai yang ada di kabin. Di kabin ini ada memiliki beberapa komponen. Contohnya ada steering wheel, berfungsi untuk membelokkan atau mengarahkan gerakan. Nah, ini steering wheel nih. Ini steering wheel. Lalu ada operator seat.
Itu ini kursi operator namanya. Kursi untuk tempat duduk operator biasanya di set bisa maju dan mundur. Tiga. Lalu di bagian kabin ini ada ignition switch atau kunci kontak nih. Nah, di sini dia. Nah, ini dia berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mesin ini, kendaraan ini. Oke, untuk selanjutnya ini nama komponennya adalah vibration switch atau saklar getar. Fungsinya untuk mengaktifkan vibrasi pada drum. Lalu untuk komponen yang ini namanya adalah forward neutral reverse. Ya, fungsi untuk memaju dan memundurkan alat ini. Ini masuk ke dalam komponen kabin. Nah, di dalam komponen kabin tadi, nah inilah yang kita jelaskan tadi. Terdapat ini segala macam. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai ekskavator. Untuk yang jenis ini itu ekskavator Komatsu dengan tipe PC 200. Fungsi dari ekskavator ini yaitu untuk menggali parit atau pembangunan pipa, lalu menggali untuk membuat fondasi bangunan, lalu mengeruk sungai atau danau. Seperti kondisi yang sekarang ini kan kita sedang terdampak bencana. Alat berat ini sangat dibutuhkan untuk mencari atau menggali-gali sesuatu yang terdampak banjir longsor tadi. Yang kedua juga ada memindahkan dan memuat material agregat seperti persiapan jalan, lalu juga untuk menggali tanah, memindahkan batu-batu dengan menggunakan ekskavator ini bisa. Oke, kita lanjut ke dalam nama-nama komponen. Yang pertama itu adalah bucket. Ini berfungsi untuk penggeruk atau menggali, mengangkat tanah, pasir atau material lainnya. Bentuk dan ukurannya tuh berbeda-beda tergantung kebutuhan kerja. Lalu ada bucket silinder. Ini namanya bucket silinder. Oke, lanjut, ini adalah bucket silinder. Bucket silinder itu berfungsi untuk hidroliknya gitu, silinder hidrolik yang menggerakkan bucket atau membuka atau menutup, lalu mencekram materialnya. Oke, selanjutnya itu adalah boom. Ini adalah boom. Fungsinya itu untuk mengangkat dan menurunkan arm. Boom memberi jangkauan vertikal sehingga ekskavator bisa bekerja lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu di sini ada boom silinder. Di sini boom silinder ini berfungsi untuk silinder hidrolik yang menggerakkan boom naik dan turunnya. Tanpa silinder boom ini, boom tidak bisa bergerak. Lanjut. Lalu ini namanya arm yang tegak menjulang ke atas. Fungsinya itu untuk mengatur jarak, jangkauan maju mundur bucket, dan berfungsi untuk menggali lebih jauh atau lebih dekat yang akan kita gali. Lalu ada stick armnya ini namanya stick arm. Fungsinya itu untuk menarik atau mendorong, lalu menggerakkan armnya juga, dan berperan dalam kontrol kedalaman atau jangkauan penggalian. Ya. Oke, untuk komponen selanjutnya itu adalah pump atau pompa hidrolik. Dia berfungsi untuk menghasilkan tekanan hidrolik untuk menggerakkan semua silinder dan motor hidrolik pada ekskavator. Ada boom armnya, dia di situ letaknya tuh, di dalam kabin, di dalam sini letaknya. Lalu ada dieselnya. Diesel itu mesin utama untuk menggerakkan keseluruhan ini atau sumber tenaga ekskavator. Dan Lalu untuk bagian ini, keseluruhan ini itu disebut track atau propel. Fungsinya itu ya untuk sistem berjalan yang terdiri dari track chain, sprocket, roller, digunakan untuk menggerakkan ekskavator maju atau mundur. ya. Oke, lanjut, selanjutnya ini adalah swing. Dimana fungsi swing itu untuk memutarkan kabin atas ini. Ibarat gini kan, putar di atas.
Itulah fungsi swing tadi. 3. Lalu yang ini adalah kabin. Di dalam itu banyak fungsi-fungsi kabin di dalam, seperti menggerakkan bucket, menggerakkan arem, menggerakkan boom tadi, menjalankan eskavator, lalu memutarkan swing tadi. Itu semua dikendalikan di dalam kabin ini. Ya, kabinnya sudah rusak, jadi tidak bisa dibuka. Selanjutnya kita akan bukan menjelaskan, tapi kita sama-sama belajar tentang alat berat yang akan kita lihat, kita pelajari. Itu jenisnya adalah grader. Grader ini memiliki beberapa komponen. Dari banyak ini, salah satunya itu ada mainframe atau rangka utama. Inilah rangka utama. Ini adalah mainframe. Dimana mainframe ini itu menjadi struktur dasar motor grader dan berfungsi menahan seluruh beban kerja, menghubungkan semua komponen seperti engine, blade, axle, serta menjaga kekuatan kestabilan saat operasi. Selanjutnya itu ada sercer drive. Sercer drive atau penggerak sercer putaran blade-nya. Ini semua di sini. Mekanismenya yang memungkinkan grade blade itu berputar untuk mengatur sudut potong, untuk mengatur ini sudut potongnya, gitu. Sercer drive mengatur posisi blade secara horizontal sehingga operator bisa membuat kemiringan tertentu pada permukaan tanah. Ya. Ini selanjutnya kita masuk pada komponen kabin. Nah, ini keseluruhan yang di atas ini. Ada tempat duduknya, ada tuas-tuasnya, itu disebut kabin. Di dalam kabin ini dia memiliki beberapa tuas-tuas untuk menggerakkan keseluruhan ini. Kita lihat tuas-tuasnya sangat banyak sekali. Ada setirnya juga, ada pedal gas, pedal rem, pedal kopling, ada setir, ada tempat duduknya. 3. Masuk kita ke bagian sini. Ini dinamakan sebagai engine atau mesin. Di mana engine atau mesin ini dia sebagai pusat atau sumber tenaga pada alat grader ini. Inilah sumber tenaganya pada engine ini. Ini masih termasuk ke dalam bagian engine. Lalu biasa pada grader grader itu memiliki ripper bagian sini. Ripper itu berfungsi untuk bagian belakang yang digunakan merobek, menggemburkan tanah atau memecah tanah keras sebelum dilakukan perataan. Di sini kayak garpu gitu dia. Ya. Lanjut kita masuk ke bagian sini. Ini itu kita sebut sebagai rear twin axle atau as roda belakang kembar. Merupakan as penggerak dengan dua pasang roda belakang, berfungsi menghasilkan traksi tinggi, menahan beban, dan menjadi penggerak utama motor grader. Di sinilah udah. Jadi sebagai penggerak dari ban ini. 2. Lanjut pada bagian ini yaitu front axle. Dimana front axle ini ya roda depan bagian depan ini sebagai suatu penggeraknya atau membelokkannya. Ya. Selanjutnya itu ada traction frame. Traction frame ini bagian rangka yang menghubungkan mold rod dan circle ke mainframe, berfungsi sebagai penopang dan pengatur penggerakan blade. Nih, blade. Lanjut kita ke bagian bawah terakhir yaitu blade. Ini adalah blade-nya. Grader blade. Ini namanya blade atau grader blade. Di sini berfungsi untuk memotong, meratakan, memindahkan, dan membentuk permukaan tanah. Jadi kalau kata
kata orang abang-abang yang di sini tadi, grader ini nih berfungsi untuk membuat, kalau bahasa teknik sipilnya kata orang tadi adalah punggung sapi. Nah, inilah fungsi dari grader itu tadi. Rekan-rekan kawan-kawan sekalian, kita akan mewawancarai langsung dengan Abang Duk selaku mekanik Bang. Nah, selaku mekanik operatornya. Kita akan bertanya-tanya mengenai alat berat yang ada di sini terhadap Bang. Oke, Bang. Ini tempat bengkel atau apa sih? Kalau di sini memang gudang atau pool, Bang. Dapat bawa alat peralatan bengkel bisa. Berapa alat itu? Kalau alat yang satu bos yang punya itu, bahan join-joinnya ada sekitar 13 buah. Ya, join-joinnya. Ini komponen-komponen cadangan apa? Nah, ini kita bisa menggunakan pasang. Kalau mau yang beda kita pasang yang beda. Ini namanya standar. Sekarang kita lagi pasang yang long, yang panjang. Kalau yang ini masih bisa digunakan, ini masih bisa digunakan, cuma dia dalam mangga hidup, ini frekuensinya besar. Itu dalam mangga hidup dia nggak bisa. Oh, itu kita gunakan di sini aja. Ya, ada perbedaannya. Enggak, sebelumnya nggak ada. Mangga hidup cuma jalan, ini dalam mangga hidup kan. Jadi tidak besar kan. Itu perbaikan sudah perbaikan ya. Apa yang misalnya dimaksudkan kita waktu itu kopi itu yang di bawah itu bukan baru bakal ya. Tapi itu dibuka ya Bang. Bukan baru. Ini juga sama nggak sama ini? Beda. Kalau ini ya lama tahun ini. Cuma TC-nya beda. Itu TC 60. Itu 8 6. Ini ada unggulnya Bang, ada di unggul itu. Nah, kalau ini Bang juga perawatannya itu gimana Bang? Tentang peralatan ini. Kita lagi jadi terus jangan ngomong. Mandiannya itu bersihkan apa? Iya lah, servis. Jadi pulang dari proyek kita bersihkan mana yang pecah, jelas, mana hot-hot yang sudah mulai keropos. Kan bisa juga kita kalau mau nyewa alat berat di sini. Mungkin kalau nanti ada rekan-rekan atau kawan-kawan kan ingin bertanya, kalau untuk penyewaan itu bagaimana kita cara Biasanya sewa yang di sini sudah 200 jam, 200 bulan ya. Per unit, Satu bulan ya, satu unit. unit sebulan? Kita hitungan lah satu hari kan 8 jam kerja. Oh ya. Jadi kalau sebulan kan 200 jam. Kalau untuk sewa yang Longaram 350. Berarti itu langsung diantar ke tempat lokasinya Bang. Ya, Penyewaan itu udah sekaligus ongkos kita beda dari harga sewa alat. Kalau mobilisasi ditanggung perental sama solar. Berarti bahan bakarnya Bahan bakar orang perental yang makan. yang menanggungnya. Sama operasional operator dibayar orang perental. Jadi di sini tuh dia menyediakan cuma alat aja itu Bang. Ya, alat. Berarti selebihnya yang menentang nanggungnya. Ya. kalau kan per 200 jam kalau di sini. Kalau kita misalnya menyewa sejam 2 jam bisa. Oh, kalau sejam nggak bisa, paling minim kalau dalam kota 50 jam. Oh, 50 jam. Kecuali borongan bisa, ada borongan 2 hari 3 hari bisa. Itu dalam hitungan jauh itu berapa itu Bang? Berapa biayanya? Misalkan dalam 50 jam itu satu unit itu berapa? Sejamnya. Ya, 1 jam 350. 350. Kalau yang pendek ini 200. 200.000. Berarti kalau 50 jam itu kalau orang menentang Ya, kali 350. Kita 15 juta 15 juta lebih. jam. 8 sehari. 4 harian ya. Ya, kalau biaya personal operator ditanggung perental sehari 250 sampai 300. paling lama orang rental itu berapa hari tuh Bang? Oh, lama-lama tergantung proyeknya. Oh, tergantung proyeknya ya? Kalau ada yang bahkan sampai 3 tahun ada makanya. 3 tahun Ya. sudah berapa juta itu Bang? Tergantung proyek kalau Iya, very kaya cepat ya. Ini itu aja Bang. Oke. Tanya-tanya. Ya. Ini Kalau- berarti semua yang unit ini sama kan Bang? Sama. Semuanya kan?
Jadi Sama. dari harga itu sama atau beda Bang? Beda-beda, ada beda-beda tipis lah. Oh beda tipis lah. Beda Tergantung 100. tipe ya. Tergantung Sampai tipe. 100. Berarti di sini cuman menyediakan 4 unit ini Bang? Nah, banyak di luar. Oh banyak Bang. Ada 17 tadi. 17 ya. Itu di mana tuh Bos? Kalau punya pos yang nama pos 1, Ya. 7 unit. 7 unit. Berarti nggak di sini semua Nah, ditaruh? ada di proyek. Ada di proyek? Ya. Oh di rental juga? Ya, di Bukan di rental. rental. Misalkan udah selesai di rental tuh di sini taruh semua? Balik ke gudang lagi. Baru servis lagi, ganti oli segala macam. Oh, rutin lagi ya perbaikannya Bang? Mekanik apa sendiri? Oh, mekanik ada 3. Ada 3 di sini. Bapak tuh manajer. Oh Bapak Bagian lapangan manajer. Bapak manajer. Udah gerak. Ya Bang. Nah, Oke. terima kasih ya untuk Bang Ijob. Sama-sama. Mantap. Untuk dokumentasinya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya pelajari atau saya share ke teman-teman sekalian mengenai alat berat yang ada pada lokasi ini. Mungkin kalau banyak kesalahan dari saya dalam menjelaskan beberapa komponen tadi, saya minta maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.